saya akan menjelaskan tentang recount text. In detail, akan saya jelaskan definisi and the purpose of recount text, language features dari recount text, jenis-jenis recount text, dan di akhir video akan saya berikan contoh recount text. But, before we jump to the explanation, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari channel ini. Oke, let's start. Pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari recount text. Recount dalam bahasa Inggris berarti menceritakan. Recount text is a text that retells past events in chronological order. Jadi, recount text ini merupakan teks yang menceritakan kejadian yang telah terjadi pada waktu yang lampau sesuai dengan urutan kejadiannya. Biasanya, recount text menceritakan suatu kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Contohnya, kalian menceritakan pengalaman kalian ketika kalian berlibur, atau pengalaman kalian ketika bertemu artis idola kalian. Berbeda dengan narrative text, pada recount text tidak terdapat complication atau konflik masalah. Jadi, recount text dan narrative text sama-sama menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau. Tujuannya juga sama, untuk menghibur. Bedanya, pada recount text itu tidak ada complication atau konflik masalah. Jadi, kalian hanya menceritakan kejadian pada waktu yang lampau secara berurutan sesuai dengan urutan kejadian atau waktunya. Sedangkan pada narrative text itu terdapat complication atau ada masalah yang diceritakan. As what I have explained before, tujuan dari recount text dan narrative text pada dasarnya sama. The purpose of recount text is to entertain and inform the reader about something that have happened in the past. Jadi, tujuan dari recount text adalah untuk menghibur pembaca dengan memberikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi pada waktu yang lampau. Sama seperti teks bahasa Inggris lainnya, recount text juga memiliki susunan atau struktur teks yang disebut juga dengan generic structure. Generic structure dari recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, di mana pada bagian ini diceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Bagian kedua adalah events. Pada bagian ini, kronologi kejadian yang terjadi diceritakan secara berurutan. Dan bagian ketiga adalah reorientation. Bagian ini berisi rangkuman atau ringkasan dari semua kejadian yang telah diceritakan pada bagian events. Pada bagian ini juga bisa dituliskan pendapat atau kesan penulis tentang kejadian yang diceritakan. Nah, kalau kalian memperhatikan generic structure dari recount text ini dan masih mengingat generic structure dari narrative text, kalian bisa melihat persamaan dan perbedaannya. Jadi, pada generic structure narrative text maupun recount text sama-sama terdapat orientation dan reorientation. Yang membedakan, pada narrative text terdapat complication dan resolution. Ada masalah dan ada penyelesaian masalah. Sedangkan pada recount text tidak ada complication dan resolution. Yang ada adalah events. Jadi, kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau itu hanya perlu untuk diceritakan secara berurutan. Tidak perlu menceritakan peristiwa, masalah, ataupun penyelesaian masalah di waktu yang lampau. Jadi jelas ya perbedaannya dengan narrative text. Selanjutnya, kita akan melihat language features dari recount text. Yang pertama, introducing personal participant, seperti I, you, dan yang lainnya. Jadi pada recount text, kalian harus memperkenalkan personal participant atau orang yang diceritakan atau yang menjadi subjek dalam cerita tersebut. The second, using linking verbs seperti was dan were. Yang ketiga, using action verb seperti go dan drive. Yang keempat,
using chronological connectives seperti first, then, after that, and etc. Jadi karena recontext ini menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau, maka kalian harus menggunakan tenses past dan menggunakan chronological connective seperti yang saya sebutkan tadi, karena kalian harus menceritakan kejadian pada waktu yang lampau tersebut secara berurutan. Next, we'll see types of recontext. Ada 3 macam recontext. Yang pertama, personal recon, yaitu recontext yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. The second, factual recon, yaitu recontext yang berisi fakta atau laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, laporan percobaan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian, dan yang lainnya. The third, imaginative recon, yaitu jenis recontext yang berisi cerita imajinatif, di mana cerita imajinatif ini dituliskan dalam bentuk peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Here is the example of recontext. Jadi, ini adalah contoh recontext yang berupa personal recon. Sekarang, mari kita lihat bagaimana generic structure dari recontext yang telah kalian baca sebelumnya. Okay, that's all my explanation about recontext. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini.